Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi mengenai perjuangan seorang guru demi mencerdaskan anak bangsa tidak kenal lelah. Memang perlu membasahi pakaian mereka, namun semangatnya tetap menyala. Sari Dewi Lestari bersama rekan-rekan guru di rumah Tahfiz Darun Nafi di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat tak henti berikhtiar menghadirkan tempat belajar yang layak bagi anak-anak dan para ibu di sana. Kondisi atap yang rusak dan berakibat bocor jika turun hujan membasahi lantai kelas hingga banjir mengendangi lorong. Namun rasa cinta guru untuk tetap terus mengajar melumpuhkan segala kondisi buruk itu. Tekad ini terbentuk dari rasa prihatin Sari dan rekan lainnya yang melihat anak-anak di sana masih banyak belum mengenal huruf dan juga membaca Al-Quran dengan lancar. Namun kebaikan yang dimulai dari hal kecil kini memiliki siswa 360 anak dan 50 ibu-ibu untuk belajar. Kegiatan tersebut berdiri di atas tanah wakaf, namun kini kondisinya sudah membutuhkan renovasi. Ruang kelas rusak parah, para pengurus tak memiliki cukup dana untuk merenovasi. Bagi Anda yang ingin berbagi kebaikan melalui link dan nomor rekening, kami akan tampilkan dalam layar kaca berikut ini. Dan untuk mengetahui lebih detailnya, saat ini kami sudah tersambung dengan Ibu Sari Dewi Lestari. Selamat sore, Bu Sari. Selamat sore, Bu Sari. Apakah sudah terhubung dengan studio? Oke, Bu Sari, sepertinya suara Bu Sari masih di mute ya. Boleh minta tolong untuk di-unmute dulu, Bu? Karena kami belum bisa mendengar suara Bu Sari saat ini. Oke, coba kita sapa lagi. Ada Ibu Sari dari Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, Bu Sari. Sepertinya masih termute ya, Bu Sari. Boleh minta tolong Ibu untuk dilihat dari settingnya supaya kami juga bisa mendengar suara Bu Sari. Iya, pemirsa, sambil menunggu audio dari Ibu Sari, kita akan kembali menceritakan mengenai perjuangan seorang guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Meskipun memang perlu membasahi pakaian mereka, namun semangat tetap menyala. Ada seorang sosok bernama Sari Dewi Lestari yang bersama rekan-rekan guru di rumah Tahfiz Darun Nafi di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat, tidak henti berikhtiar menghadirkan tempat belajar yang layak bagi anak-anak dan para ibu. Kondisi atap yang rusak dan berakibat bocor jika turun hujan membasahi lantai kelas hingga banjir menggenangi lorong. Namun rasa cinta guru untuk tetap terus mengajar melumpuhkan segala kondisi buruk itu tetap ada pada sosok Ibu Sari dan juga rekan-rekan. Dan saat ini kami akan kembali mengajak Anda untuk menyapa Ibu Sari. Selamat sore, Bu Sari. Ya, sore Mbak, sore. Oke, sudah terdengar Bu Sari. Bu Sari, sore-sore ini semangatnya masih menyala seperti Bu Sari, masih semangat juga untuk teman-teman, anak-anak dan juga ibu-ibu di sana. Bu Sari, pertama-tama boleh diceritakan bagi kami bagaimana sih kondisi saat ini di sana? Benar Bu, kalau ada hujan turun langsung banjir di lorong sekolah? Iya, betul, betul Mbak. Jadi kalau hujannya, apalagi hujan angin ya, karena kan posisi kelas itu nggak ada jendela dan nggak ada pintu. Jadi biasanya air akan mengalir masuk tampias dan mengalir mengendangi lorong-lorong di antara kelas-kelas yang ada, gitu. Untuk kondisi seperti ini sudah berlangsung berapa lama Bu Sari? Sudah lama sih ya Mbak ya, sudah ada sekitar 5 tahunan. Oke, awal mulanya nih Iya. Bu Sari, apa sih yang menginspirasi Bu Sari dan rekan-rekan untuk menciptakan rumah tahfiz ini? Iya, awalnya sih memang dari melihat anak-anak yang ingin gitu ya belajar baca Quran, menghafal Quran.
di lingkungan sekitar aja sebenarnya awalnya gitu. Terus anak-anak masih belum bisa lancar baca Quran, akhirnya kami membentuk sebuah rumah tahfiz yang awalnya itu hanya 15 orang sih awalnya, tetangga-tetangga sekitar aja gitu. Cuma Oke, setelah itu berawal baru berkembang di tahun 2018 itu baru kami mulai berkembang sampai akhirnya sekarang itu santri sudah mencapai sekitar 360 orang anak-anak dan 50 orang ibu-ibu. Seperti itu, Mbak. Oke, dari 15 orang menjadi 360 orang dan titiknya saat itu di tahun 2018. Boleh diceritakan Iya, Bu, di betul. tahun 2018 itu kenapa bisa menjadi titik rumah tahfiz ini banyak sekali anak-anaknya? Mm-mm. Karena kita waktu itu mencoba memakai metode, kan awal kita hanya menghafal, Mbak. Sedangkan anak-anak itu belum mampu membaca Quran gitu. Jadi hafalan itu agak tersendat. Akhirnya kami berinisiasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan gitu dan kami memakai metode tilawati gitu dan alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Anak-anak itu sudah ada yang khatam Quran, sudah bisa menghafal Quran sampai 5 juz itu walaupun mereka hanya pulang pergi ya, nggak mondok gitu di tempat kami itu hanya pulang pergi karena mereka sekolah gitu. Oke, jadi dengan fasilitas terbatas, anak-anak tetap semangat ya Ibu untuk menghafal dan juga belajar Al-Quran. Nah, untuk 300 lebih murid ini Bu Sari, ada berapa sih rekan-rekan Bu Sari juga yang ikut mengajar di sana? Alhamdulillah sekarang ada 20 orang termasuk saya. Nah, itu operasionalnya seperti apa Bu Sari dengan murid dan juga rekan-rekan Biasa. yang lumayan banyak? Ya, jadi kami ada donatur, ada beberapa donatur, dan biasanya ada anak-anak itu yang mereka inisiasi gitu, ini berinisiatif untuk mengumpulkan uangnya sendiri, Mbak. Orang tua gitu ya, termasuk orang tua itu memberikan sekedarnya ke kami gitu untuk kami kelola. Tuh, kadang ada yang 20.000, 30.000 gitu. Oke, ini jadi bervariasi ya ibu-ibu yang Iya. memberikan. Nah, Bu Sari, kami ingin tahu nih Bu, ini kan kondisi dari rumah tahfiz tadi, kalau banjir sedikit, maksud kami kalau hujan sedikit, ini lorongnya banjir. Kemudian kelas-kelas tidak ada penutupnya, tidak ada jendelanya. Kemudian selanjutnya Bu, jika akan melakukan renovasi, ini apa saja yang akan direnovasi? Kalau ini kan karena jumlah santri yang sudah cukup banyak ya Mbak ya, dan juga ada beberapa daftar antrian yang mengantri untuk masuk, kita belum bisa terima karena memang tempatnya yang terbatas. Jadi ini harus direnovasi total gitu dan sekarang alhamdulillah sudah berjalan sih sebenarnya renovasi itu dari biaya yang kami kumpulkan dari sekitar masyarakat sekitar dan juga dari kami tuh dari pengurus itu ada semacam membuat kayak gantungan kunci atau amplop kemarin pas lagi lembaran kita membuat amplop lembaran itu kita jual. Nah keuntungannya kita gunakan untuk dana pembangunan dan ini sudah berjalan sekitar sepertiganya ya gitu untuk pembangunan sendiri dan renovasi. Nah, sekarang ini lagi mandek ini ceritanya, Kak, untuk renovasinya. Karena emang terkendala dengan dana. Oke. Itu. Total Jadi untuk luas renovasi harus total. total luas tanah itu berapa sih Bu Sari di sana? Sekitar 600, ya 600 meter. Oke, dan baru sepertiga yang belum selesai juga sebenarnya ya untuk direnovasi ya Bu Sari ya? Ya, belum, ya. Oke, Bu Sari, ini tadi Ibu menyampaikan banyak anak-anak yang belum bisa diterima padahal mereka sudah mengantri. Nanti kalau sudah ada renovasi, ini akan menambah kelas-kelas baru atau seperti apa Bu Sari? Iya, karena memang renovasi kita itu rencananya kan, karena tanah itu sudah tidak ada ya Mbak ya. Di lahan itu sudah habis semua dibangun. Jadi kita nggak mungkin untuk nambah kelas di lahan. Kita harus ke atas kan. Jadi renovasi total itu karena kita harus membangun ke atas. Dan itu insya Allah nanti akan kelasnya lebih banyak lagi. Sehingga insya Allah juga akan banyak menampung anak-anak yang ingin belajar. Gitu. Bu Sari, bagaimana sih semangat teman-teman kita, adik-adik di sana untuk belajar Al-Quran? Iya, alhamdulillah kalau anak-anak semangat sekali Kak, karena mungkin kita juga motivasi mereka bahwa siapa yang belajar Quran, siapa yang bersama Quran, insya Allah itu akan diberikan kemudahan, akan menjadi orang-orang yang insya Allah jadi orang-orang yang mulia. Jadi mereka memang semangat sekali untuk datang setiap harinya gitu kan. Terus kami juga memang mengadakan program, jadi aturan dan tata tertib di rumah tahfiz bahwa siapa yang nggak hadir selama
berapa kali pertemuan, maka dia nggak bisa ikut ujian. Jadi kita ada ujiannya per 4 bulan sekali, gitu. Oke, rentang usia para muridnya ini berapa sih Bu Sari dan jam belajarnya tuh jam berapa aja biasanya? Ya, kalau untuk usia kita mulai dari usia 4 tahun, Mbak, sampai ada yang sudah SMP, SMA sekarang ini. Dan ibu-ibu ya. Kalau untuk jam belajarnya sendiri itu pagi dari setengah 8, itu biasanya sampai jam 11 atau zuhur. Nanti kita mulai lagi dari ba'da asar sampai menjelang maghrib. Oke, Bu Sari, ini terlihat bagaimana semangat dari anak-anak di sana dan juga semangat dari Bu Sari serta rekan-rekan Bu Sari. Bu, terakhir kami ingin tahu apakah ada pesan Bu untuk teman-teman baik Metro TV yang ingin membantu untuk pembangunan rumah tahfiz di sana, Bu? Ya. Baik untuk rekan-rekan semua, mungkin yang melihat tayangan ini, kami memohon keikhlasan dari teman-teman untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kami, agar kami bisa segera mendapatkan tempat yang lebih layak untuk anak-anak didik kami, untuk anak-anak santri kami, sehingga dakwah Quran akan berjalan dengan baik, dan insya Allah juga akan menjadi jariah untuk rekan-rekan yang menonton tayangan ini. Itu aja, Mbak. Amin. Semoga rumah tahfiz ini akan selalu diberikan berkah dan juga bisa memberikan ilmu kepada para murid, baik dari anak-anak sampai juga orang dewasa di sana. Semangat terus Bu Sari dan teman-teman, semoga bisa menjadi berkah dalam live ini. Terima kasih atas informasinya, selamat kembali beraktivitas Bu Sari.